Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Kodepolitan. Oke, jadi webinar Kodepolitan kembali lagi hadir untuk menemani teman-teman semuanya sekarang yang lagi WFH. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman lagi pada sehat sekarang ya. Oke, sebelum mulai saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin buat yang baru ikut webinar di Kodepolitan, belum tahu, belum kenal saya, belum pernah lihat. Tapi yang kemarin-kemarin ikut mungkin udah tahu ya. Jadi biar saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Iswastika. Saya sebagai moderator yang akan menemani kalian selama acara webinar malam hari ini. Dan sudah bersama kita sekarang pemateri yang akan memberikan kita pengetahuan, akan memberikan ilmu baru kepada kita, yaitu Mas Hashim. Halo Mas Hashim. Halo Mbak. Oke, Mas Halo. Hashim gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih Oh, sehat-sehat di rumah. Alhamdulillah. Oke, hari ini juga bakal ada Mas Ian yang bakal mengenalkan kodeks ke kalian. Dan buat yang belum tahu, Mas Hisham ini sebagai CEO-nya dari Kodeks, jadi pastiin kalian nonton dari awal sampai akhir karena pasti ilmu-ilmu yang dikasih sama Mas Hashim ini bakal bermanfaat banget buat kalian. Oke, sebelum mulai kita kenalan tentang Kodepolitan dulu aja kali ya. Jadi, Kodepolitan itu tempat belajar programming online dan berbahasa Indonesia. Buat info tentang Kodepolitan, kalian bisa buka Instagram Kodepolitan, @kodepolitan, atau juga website Kodepolitan di kodepolitan.com. Ini kita kasih lihat websitenya Kodepolitan ya. Nih, kita lihat dulu di website Kodepolitan ada apa aja nih. Nah, ini website Kodepolitan dan kalau misalnya kalian klik di online course, kalian bisa lihat kelas-kelas apa aja yang ada di Kodepolitan. Ada kelas yang membership, ada kelas yang kalian bisa beli satuan, dan buat kalian yang baru mau tertarik tentang programming, jangan khawatir, karena kita juga punya kelas yang free. Nih, tentang mengenal pemrograman komputer, algoritma dan programan dasar. Terus ada beberapa kelas lainnya yang bisa kalian lihat di website Kodepolitan dan kalian bisa akses itu secara gratis. Terus kita juga beberapa waktu yang lalu bikin beasiswa kita kerjasama dengan Hair Technologies dan kita kasih lihat dulu ya sedikit. Nah, ini studi kasus web geolocation dengan Laravel dan Hair Maps. Beasiswanya udah ditutup, kuota pendaftarannya sudah full 2.800 orang, tapi jangan khawatir karena akan segera dibuka batch 2. Jadi, buat kalian yang batch 1 atau pertama belum kebagian, jangan khawatir karena kami akan buka lagi batch 2. Oke. Mungkin kalau dari Kodepolitan, segitu dulu aja kali ya memperkenalkan dirinya. Sekarang kita ke Mas Ian. Halo Mas Ian. Halo, malam Mbak Dina dan juga teman-teman yang lain. Oke. Nah, tadi saya udah ngejelasin tentang Kodepolitan nih. Mungkin sekarang kita kasih ke Mas Ian ya buat ngejelasin kodeks itu apa. Oke, semoga suaranya cukup kedengaran jelas ya. Takutnya Jelas kalau di sinyalnya saya. kurang Di teman-teman bagus. juga jelas nggak? Semoga jelas ya teman-teman ya. Wah, itu banyak yang minta follow back tuh Mbak. Banyak yang minta follow back di komen nih. Oke, em, saya ingin sedikit share tentang kodeks begitu ya teman-teman. Mungkin em, ada beberapa yang mungkin masih belum familiar begitu dengan kodeks. Nah, boleh saya akan share sedikit sebentar. Sebentar ya, Mbak ya. Oke. Ya.
Ini kenapa dia nggak bisa connect ya, Mbak? Masih loading kalau di saya. Oke, Kita tunggu dulu sampai kebuka teman-teman ya. oke. Hmm, Iya, ini masih loading juga ya? Ya, Oke, sebentar, Mbak. Oke, nah ini sudah terlihat? masih loading. Masih loading, oke. Nah, sudah. Internetnya mungkin kurang bagus. Sudah ya? Ya, Oke, ya. Selamat malam teman-teman. Semoga kabarnya baik-baik saja di tengah eh, pandemi yang belum mereda, begitu ya. Mungkin sebelum nanti dimulai untuk masuk ke materi dari Mas Hashim, saya boleh sedikit share informasi tentang Codex, begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian. Saya Event and External Relation Lead dari Codex. Mungkin kalau saya kira teman-teman mungkin banyak yang belum familiar dengan Codex, begitu ya. Kira-kira Codex ini apa sih? Apakah memang anak dari Telkom Indonesia, ataukah mungkin saudara, atau gimana gitu hubungannya, ya? Nah, sedikit saya jelaskan. Kami Codex, kami adalah special team yang ada di bawah divisi digital service dari Telkom Indonesia. Jadi memang kami under divisi, lebih tepatnya divisi digital service di Telkom Indonesia. Jadi bukan anak perusahaan atau juga bukan sister company begitu ya, tetapi kami adalah bagian dari divisi digital services dari Telkom Indonesia. Nah, tugasnya apa? Kemudian juga produknya apa? Jadi tugas kami ditugaskan oleh Telkom untuk memanage digital talent cycle. Jadi digital talent cycle ini maksudnya adalah kami bertugas untuk mengurusi talent-talent, terutama talent-talent digital yang akan masuk ke Telkom Indonesia. Dari awal dia masuk, begitu ya, dari rekrutmen, kemudian onboarding, kemudian development-nya seperti apa, sampai kemudian ketika nanti misalnya dia resign, itu semua adalah digital talent cycle yang jadi tugas kami atau jadi tanggung jawab kami. Nah, kami berfokus untuk mengembangkan talent-talent, begitu ya, talent-talent yang berkualitas, terutama di bidang digital, untuk membantu Telkom Indonesia bergerak dari yang tadinya telco company jadi digital telco company. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman pernah dengar, mungkin ada yang join juga dengan komunitas. Kami sering bikin kolaborasi dengan komunitas. Salah satunya adalah kami ingin untuk menjaring talent-talent digital yang pastinya ingin jadi bagian dari Telkom Indonesia. Nah, ini dia misi kami. Jadi, nurture digital talent through amazing talent experience. Jadi, ketika nanti teman-teman misalnya, wah, saya pengen nih join di salah satu project-nya Telkom Indonesia mungkin, begitu ya, atau bahkan mungkin yang ingin untuk join di Codex-nya sendiri, nah nanti itu tugasnya ada di kami. Teman-teman bisa mungkin join Telkom Indonesia melalui Codex, seperti itu. Nah, saya rasa juga mungkin teman-teman masih ingin tahu lebih lanjut tentang Codex, bisa cek di medium kami, cukup aktif. Kami cukup sering menulis artikel-artikel yang baik berhubungan dengan dunia IT, ataupun juga dunia kerja pada umumnya, ataupun juga yang berhubungan dengan talent-talent digital. Mas Hashim nanti speakernya juga salah satu yang cukup sering menulis di medium milik kami. Kemudian juga bisa cek di LinkedIn, kemudian cek di website kami, silakan cek di join.codex.works, itu untuk sekaligus bisa digunakan untuk apply. Kemudian juga Facebook, Instagram, ini mungkin sedikit saya revisi karena Instagramnya berubah, sekarang namanya adalah @codex.telkom. Sekali lagi @codex.telkom ya. Dan juga WA, WhatsApp ini digunakan kalau teman-teman punya pertanyaan yang spesifik dan ingin untuk berdiskusi langsung dengan tim rekrutmen. Nah, sedikit juga saya informasikan bahwa hari ini, semoga boleh saya infokan ya Mbak soal kuisnya Mbak? boleh, boleh. Boleh ya, oke. Sedikit saya infokan bahwa hari ini nanti kita akan berbagi hadiah untuk teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman udah mulai pada bosan kerja di rumah gitu, ataupun mungkin juga bosan di rumah aja. Kami akan bagi-bagi hadiah berupa saldo link aja.
ada total Rp350.000 saldo link aja untuk teman-teman yang join di webinar persembahan dari Codex dan juga Kodepolitan di malam hari ini. Nanti akan dibagi, yaitu untuk 7 orang pemenang, 2 orang untuk Instagram, 2 orang untuk Twitter, dan juga 3 orang untuk penanya terbaik ketika webinar ini berlangsung. Nah, detailnya seperti apa, nanti mungkin bisa kita infokan, Mbak. Atau mungkin sekarang aja nggak apa-apa ya? Boleh kita infoin sekarang aja. Boleh. Oke. Biar teman-teman Jadi semangat dari awal. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin untuk mendapatkan saldo link aja, masing-masing Rp50.000, nanti boleh silakan untuk post ya di Instagram dan atau di Twitter, quote favorit dari speakers di malam hari ini. Jadi mungkin ada quotes-quotes yang teman-teman ingat dan cukup memorable begitu ya buat teman-teman, disertakan juga dengan foto, boleh video, terserah. Kemudian bisa di-post, kalau Instagram bisa di feed ataupun juga bisa di story begitu ya. Nanti kemudian tag Instagram kami itu @codex.telkom dan juga nanti tag untuk Instagramnya Kodepolitan ya Mbak ya? Iya. Oke, Instagramnya adalah di? Cuman @kodepolitan aja. Oke, nanti silakan di tag di Instagram kami di Codex dan juga dari Instagram Kodepolitan. Dan juga nanti boleh untuk yang di Twitter sama silakan untuk tweet begitu ya, dan nanti mention kami, silakan di search, nanti juga ada untuk di Twitternya. Begitu kurang lebih Mbak, nanti kalau ada pertanyaan boleh kita jelaskan lagi di belakang. Oke. Thank you Mas Ian. Terima kasih Mbak Dinda dan juga teman-teman dari Kodepolitan, terima kasih. Saya juga mewakili teman-teman Codex, thank you banget sudah diberi kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman Kodepolitan. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman overview tentang Codex dan juga hadiah yang bakal bisa kalian dapatkan, bisa via Instagram, Twitter, dan pertanyaan terbaik saat webinar. Makanya kalian kalau misalnya nulis pertanyaan di slide.do yang udah kita siapkan, jangan lupa pakai nama, soalnya barangkali aja pertanyaan kalian itu pertanyaan terbaik dan bisa mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh Codex. Oke, sebelum ke pematerian, saya juga ada info nih satu lagi. Saya ngasih info dulu nggak apa-apa kali ya Mas Hashim? Boleh, silakan. Oke. So, jadi saat ini Here Technologies sedang membuka hackathon Hack for Better Days. Kalian bisa lihat di website yang akan saya tulis di bagian chatroom. Nah, ini kalian itu bisa membuat aplikasi ataupun membuat maps. Info lengkapnya bisa dilihat di websitenya, dan kita lihat hadiahnya berapa ya. Oke, hadiahnya yang buat bikin aplikasi itu $5.000 dan kalau yang membuat maps, hadiah pertamanya itu $1.000 American dollars. So, buat kalian yang tertarik buat ikutan hackathon ini bisa buka websitenya Here Technologies di developer.here.com/hackforbetter-days atau lihat infonya yang berbahasa Indonesia di website Kodepolitan besok, karena besok kita akan up info tentang hackathon ini. Oke, mungkin buat hackathonnya segitu aja. Teman-teman udah pada siap belum buat dengar tips-tips dari Mas Hashim? Bisa coba kita polling dulu, pada penasaran nggak sama tips-tips yang bakal dikasih? Semuanya pada penasaran ya. Siap banget katanya. Yang nggak siap ini mungkin setelah mendengar penjelasan dari Mas Hashim langsung siap banget ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih.
Oke, satu pertanyaan lagi. Kita pengen tahu dulu dong kalau pekerjaan teman-teman sekarang ini apa sih? Apa ada yang freelancer atau yang masih kuliah, masih sekolah? Coba bisa ditulis dulu pertanyaannya apa. Jawabannya apa maksudnya. Kalau yang nggak bisa jawab di bagian section pollingnya, mungkin bisa di bagian chatroomnya. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Oh, ini nggak bisa dilihat. Cuman kalau dilihat ini beda-beda banget ya. Ada yang mahasiswa, ada yang udah kerja, ada yang freelancer. Nah, mungkin buat yang freelancer atau mahasiswa atau yang lagi bosen sama kerjaannya mau nyoba ke bidang lain, bisa dengerin tips-tips dari Mas Hashim. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung dengar materi dari Mas Hashim aja kali ya. Oke, Mas Hashim udah siap? Oke, boleh Mbak. Oke, kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Oke, udah bisa mulai? Masih loading screen-nya. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kodepolitan, buat Codex dapat kesempatan buat sharing di sini. Sebenarnya kita ini sih lebih banyak diskusi aja sih, sharing. Apalagi teman-teman yang sudah banyak pengalamannya di dunia kerja, terutama dalam produk tim terutama. Nanti kita lebih banyak sharing aja ya. Oke, Mbak Dinda udah boleh dimulai? Oke, sebelumnya terima kasih ya. Oke, sebelumnya di sini kita akan bahas lebih dalam sih mengenai how to be stand out digital talent, dan kita di sini fokusnya nggak lebih ke gimana kita bisa compete di dunia kerja. Oke, sebelumnya saya mau kenalan dulu. Nama saya Hashim, posisi sekarang saya kerja di Codex. Saya pernah menjadi data scientist, product owner, dan posisi sekarang sebagai Chief Operating Officer. Apa sih pekerjaan di Chief Operating Officer ini? Saya lebih banyak ini sih, mengelola pelaksanaan rekrutasi sampai pelaksanaan deployment digital talent ini. Apalagi sekarang Codex lagi ada program hiring massive digital talent buat Telkom, di mana Telkom sekarang lagi hype nih tentang tentang digital product. Jadi istilahnya ini kesempatan buat teman-teman buat belajar banyak dan bisa ada peluang buat masuk di Telkom. Oke, dari yourself to war for digital talent. Sebenarnya ada dua keyword di sini. Kita yang pertama digital talent sama talent war lah istilahnya. Kita sikat talent war. Jadi kita nggak banyak bahas masalah digital talentnya, tapi sebagai hint aja. Kalau menurut Capgemini Digital Transformation Institute, bahwa digital talent itu pertama orang yang mumpuni di bagian digital skills. Contoh kayak data analytics, front-end developer, UX researcher, dan sebagainya. Soft digital skill, sampai orang yang terjun di bagian digital transformasi. Jadi orang yang membantu perusahaannya untuk bergerak ke bagian digital. Apakah itu? Bisa mulai dari bagian bisnisnya, project manager, bagian research, design, developer, sampai operasional. Jadi semua orang berhak ada di posisi sebagai digital talent dan membantu perusahaannya untuk menjadi perusahaan yang digital, yang bertransformasi ke arah yang lebih digital. Oke, ini ada quotes yang menarik dari menteri kita.
kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas pun tidak menjamin belajar. Jadi apa sih yang akan kita siapkan? Kita akan nanti lebih banyak share-nya. Oke. Oke, ini sebagai apa ya? Sebagai hint aja bahwa kalian ada di pos di Indonesia ini, kalian itu harus beruntung sebenarnya teman-teman. Karena dengan jumlah penduduk sekitar 269 dan pengguna internet sekarang sekitar 53%, otomatis semua perusahaan berbondong-bondong untuk bagaimana bisa menggapai pasar yang ada ini. Apalagi sekarang Indonesia udah punya 1 dekakorn sama 5 unicorn. Terakhir, itu berarti dekakornnya ada Gojek, kalau unicornnya ada Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, sama tambahan satu lagi Februari kemarin state sebagai unicorn yaitu GDID. Dan juga Indonesia masuk dalam 3 besar dalam pengguna internet di Asia. Dari sisi pertumbuhan ekonomi di bagian internet pun Indonesia tergolong cukup paling cepat dengan growth sebesar 49%, dan ini salah satu yang bisa jadi tolak ukur bahwa kalian bekerja di dunia digital itu potensial banget, bahwa digital ekonomi saat ini itu berkontribusi sekitar 2,9%. Itu berada di 3 sektor besar yang ada di Indonesia sekarang dan menghasilkan sekitar 546 triliun untuk gross domestic produknya. Oke, ini nih yang topik bahasan kita, the war for digital talent. It's real and here why it's happening. Jadi sebenarnya kalau kita bicara talent war ini bakal jadi never ending story lah. Karena sejak awal adanya bisnis digital, bisnis modern, perusahaan itu berusaha untuk menarik dan mempertahankan talent-talent terbaiknya sebisa mungkin. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru karena masalah talent war ini udah ada sejak 97-an dan baru happening belakangan ini ketika Indonesia marak akan adanya startup. Kita ambil case perusahaan yang ada di dunia nih. Coba kita ambil dari Facebook. Bisa dibilang Facebook ini memahami case masalah talent war ini lebih baik dibanding perusahaan yang lain. Ini dimulai dengan satu pertanyaan sederhana sih mereka memulainya. If you had the best talent in the world, what would you need to do, track and retain them? Jadi istilahnya Facebook ini tidak hanya mencari orang, tapi mereka ini akan mempertahankan orang-orang terbaiknya. Ini mungkin salah satu perusahaan terbesar yang kita lihat. Jadi teknologi-teknologi yang mereka buat sekarang sudah menggantikan cara kerja orang, yang berarti bahwa perusahaan sekarang itu mencari sesuatu yang lebih dan lebih. Karena banyak potensi-potensi yang akan ada di pasaran, terutama di sektor digital ini. Kita juga harus ingat bahwa talent war ini bukan hanya tentang menarik karyawan yang potensial, tapi juga mempertahankan karyawan yang sudah ada. Oke, ada beberapa poin kenapa sih talent war ini ada. Mungkin yang pertama yaitu skill gap and talent shortage. Jadi di artikel McKinsey Quarterly awal tahun ini, dia tuh menyebutkan bahwa negara berkembang sekarang ini memiliki kekurangan karyawan digital sekitar 45 juta orang. Dan di negara maju, 95 juta pekerjaannya ini merasa skillnya itu tidak fit dengan pekerjaan saat ini. Di sisi lain, risetnya dari Manpower Group menjelaskan mengenai kelangkaan talent ini bahwa ternyata 38% orang cari kerja ini sulit nih mencari pekerjaan yang cocok dengan apa yang mereka miliki sekarang. Kalau kalian sadari bahwa skill gap ini real teman-teman, karena kenapa sih ini bisa terjadi? Karena kita tidak yakin pekerjaan apa saja yang ada di dunia masa depan. Masa depan ini sangat berguling sangat cepat, apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang. Ini berdasarkan pada kebanyakan orang lulus dari perguruan negeri pun, skill mereka itu dianggap usang. Bisa dibilang skill yang dideliver oleh akademisi di kampus ini tidak fit dengan kebutuhan di dunia profesional.
Hal ini berarti perusahaan itu akan mencari orang yang bekerja dengan pekerjaan yang belum ada saat ini. Nah, ini hal yang potensial yang harus dilakukan. Apa sih? Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang cari kerja atau orang yang sudah bekerja saat ini? Yaitu ya learn and learn more. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengetahui informasi, banyak-banyak tahu potensial pekerja di masa depan, skill-skill di masa depan yang harusnya akan mereka kompetisikan dengan orang lain. Dengan kata lain, memiliki kemampuan untuk pelajari hal baru dan menerapkan hal yang dipelajari untuk situasi dan skenario baru ini sangat dibutuhkan. Yang menarik dari sini adalah perusahaan akan fokus untuk menciptakan employee experience agar employee ini tidak merasakan skill gap-nya itu punya rentang yang begitu jauh. Poin yang kedua, changing demographics. Jadi ada perubahan demografik saat ini. Wajah-wajah tenaga kerja belakangan ini akan berubah drastis selama beberapa tahun ke depan karena dari sisi jumlah maupun dari sisi usia karyawannya. Hari ini pun kaum milenial sudah jadi demografis terbesar. Di 2020 pun 50% tenaga kerja itu didominasi oleh kaum milenial. Tahun 2025 ada sekitar 75% kaum milenial yang akan menduduki di semua lini pekerjaan. Kita juga lihat sekarang nih Gen Z yang setelah 9697 generasi setelah milenium mulai masuk ke tempat kerja nih. Bukan hanya itu, tapi tingkat partisipasi tenaga kerja secara bertahap menurun secara konsisten. Perpaduan demografi yang berubah ini membawa nilai, sikap, ekspektasi, cara kerja yang baru berarti. Namun kalau kalian sadari, ini bukan hal yang baru karena kalian sudah merasakan itu. PR-nya ini ada di perusahaan. Perusahaan harus selalu beradaptasi terhadap generasi yang baru yang akan memasuki dunia kerja. Maksudnya di sini adalah adaptasi sekarang ini bisa nilai cukup lambat dan lebih bertahap. Karena perubahan sekarang ini lebih agresif, teman-teman. Jadi sehingga value, sikap, ekspektasi, cara kerja pun harus lebih menyesuaikan kepada talent-talent yang akan mereka kelola. Yang ketiga yaitu changing face of talent competition. Jadi di masa lalu perusahaan itu bersaing dengan skill, usia, lokasi. Itu saingan pun secara langsung. Ini berarti bahwa kalau teman-teman tinggal di Jakarta, Anda bersaingnya juga orang yang di Jakarta. Terus orang yang kerja di Coca-Cola pun juga bersaing dengan orang yang bekerja di Pepsi, Ford dengan Toyota, dan lain sebagainya yang memiliki industri yang sama. Tapi hari ini semua orang akan bersaing dengan semua orang. Coca-Cola sekarang bersaing juga dengan Toyota, McDonald's bersaing dengan Airbus, dan sebagainya. Kompetisi ini tuh juga meluas ke gig ekonomi, di mana orang yang talented dan orang yang cerdas pun bisa memutuskan untuk jadi supir Grab dan dengan freelance, terus bekerja di market online, dan sebagainya. Poin 4 nih, psikologi and sosiologi. Jadi, kalau bisa dibilang employee experience itu sangat mengejar dari sisi psikologi dan sociological. Perusahaan sekarang jadi fokusannya itu fokus lebih kepada employee experience karena mereka mencoba untuk benar-benar menciptakan lingkungan di mana orang ini ingin show up untuk kerja. Sekarang yang disolusikan bukan lagi cuma tunjangan, gaji yang tinggi atau gimmick-gimmick lainnya. Sebaliknya, dunia bisnis sekarang ini beralih ke social science, di mana orang ini akan benar-benar memahami bagaimana cara kerja orang, bagaimana memperlakukan orang, dan sebagainya. Tidak mengejutkan bahwa sekarang industri organisasi psikologi pun jadi profesi yang paling cepat berkembang saat ini, karena semua perusahaan mengelola orang, dan orang inilah yang perlu mereka perlu manage, jangan sampai bisa direbut orang lain istilahnya. Dan
para saintis tentang psikologi ini pun mempengaruhi perusahaan sekarang untuk bagaimana bisa merekrut orang dengan baik, bagaimana bisa merancang kantor yang nyaman, mengelola sampai membangun sampai membangun strategi di dunia HR. Dan mengenai tren fokus seperti ini nggak bisa bicara masalah desain organisasi yang jangka pendek, tapi ini akan bicara mengenai bagaimana mengelola orang di jangka panjang. Dan poin terakhir yaitu business turbulence. Jadi hampir 90% dari perusahaan yang ada di Fortune 500 sekarang menghilang dari daftar aslinya di tahun 50-an lah. Jadi untuk bisa benar-benar bisa mendisrupt perusahaan global besar, kini Anda harus jadi perusahaan global besar juga. Jadi persaingan ini dapat datang dari contoh kayak owner Spank, Sarah itu dia sebelumnya dari penjual fax rumah ke rumah, terus orang yang putus sekolah kayak pendiri Facebook sekarang, si Mark, dan mantan pelanggan TV, si Reed Hastings. Jadi orang-orang yang nggak kita prediksi pun sekarang bisa merebut pasar di dunia. Intinya adalah bahwa di dunia ini tampak semakin kecil pada saat perubahan semakin cepat. Pesaing Anda ini dapat datang dari mana aja dan tidak akan pernah melihat, nggak pernah sampai melihat muka Anda sendiri. Dan perusahaan-perusahaan sekarang pun memang lebih fokus ke employee experience dan perusahaan-perusahaan besar sekarang berharap untuk kembalikan tren itu. Oke, sekarang kita ini bandingkan mengenai perusahaan dan talent dari konteks supply demand. Perusahaan dengan kebutuhan digital talent yang begitu banyak, istilahnya mereka punya high demand untuk mendevelop produk mereka. Dari sisi talent, dia berarti harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dia harus punya kompetensi based on skill. Yang poin kedua dari sisi gaji. Dari sisi talent pun, otomatis talent sekarang merasa punya harga yang begitu tinggi. Karena perusahaan sekarang rebutan cari dia, otomatis dia bisa mematok harga yang cukup tinggi lah. Tapi dari sisi company, mereka ini merasa ketika dia membayar harga yang cukup tinggi buat talent, itu bisa dibilang ini konteksnya ini investasi. Jadi investasi ini jangan sampai dibuang dengan begitu cepat. Terus yang ketiga konteksnya turnover. Jadi dengan adanya digital talent saat ini, mereka merasa mereka sudah punya kompetensi skill yang cukup tinggi, otomatis perusahaan akan memiliki development talent yang cukup rendah. Karena dia merasa, akan ada high turnover dari sisi talent, sehingga kita nggak perlu mendevelop orang begitu dalam. Tapi dari sisi talent, mereka minim dari sisi soft skill, dan bisa jadi mereka over level. Bisa jadi orang yang baru kerja pun sudah bisa dianggap sebagai senior karena dia ahli di bidangnya tersebut. Tapi dari sisi soft skill, dari sisi maturity bagaimana mengelola orang, dia cukup rendah. Jadi akan ada permasalahan dari company ini. Dia apakah berani memberikan gaji yang cukup tinggi kepada talent yang sudah punya kompetensi yang tinggi ini, tapi dari sisi maturity bagaimana mengelola orang, bagaimana berinteraksi sama orang, bisa dinilai cukup rendah. Jadi ini bisa dibilang taruhan dari perusahaan apakah mau ngambil orang ini atau tidak. Oke, jadi ini sekarang kita sharing ya, bagaimana sih kita bisa memenangkan kompetisi di talent digital ini. Yang pertama nih, bangun soft skill di dunia digital atau soft digital skill lah. Jadi ya untuk beberapa karir teman-teman akan diminta untuk mencapai gelar yang baik di bidangnya. Tapi perusahaan nggak cuma cari itu. Ini dari hasil risetnya Digital Transformation Institute menjelaskan ada beberapa soft digital skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mulai dari customer centricity, bagaimana kita memahami customer, passion for learning, collaboration, data driven decision making, sampai change management.
Jadi perusahaan pun sekarang nggak hanya mencari orang yang jago di bidangnya, tapi mereka juga cari kandidat yang memiliki kepribadian dan kombinasi tepat dari sisi soft skill, intrapersonal, kepemimpinan. Oleh karena itu, untuk menonjol dari kemasan yang menunjukkan keunikan Anda ini sangat dibutuhkan sekarang. Jadi coba gali lebih dalam soft skill apa saja yang harus kalian miliki sekarang, apalagi di dunia digital. Poin yang kedua, develop your professional presence. Jadi coba sekarang teman-teman mendalami tentang apa sih bidang yang akan saya masuki ini di dunia digital ini. Kalaupun sudah ada, apakah saya mau fokus di satu ini, tapi dalam apa, atau banyak bidang, tapi cuma dangkal, tapi saya bisa dibilang compete di segala bidang. Itu it depends, itu tergantung teman-teman. Apakah teman-teman sudah memahami di masa depan pekerjaan Anda ini apakah dibutuhkan, apakah secara tren ini cukup baik atau tidak, atau Anda bisa dinilai mudah mencari pekerjaan. Hal ini bisa dilihat dari teman-teman punya skill yang cukup banyak, sehingga ketika Anda ingin mencoba hal baru, banyak yang mencari Anda pada saat itu. Di satu sisi, professional presence ini nggak hanya bicara mengenai hard skill kalian, tapi coba deh sekarang sudah banyak komunitas di bidang-bidang yang mengenai digital talent ini sudah banyak banget, terutama dari sisi desainer, developer, data scientist, bisnis, dan sebagainya. Coba gabung deh sama mereka. Banyak dari mereka yang tidak hanya cuma ngasih informasi di bidangnya, tapi juga menawarin saran soal karir, bagaimana mentor, mencari kerja, bagaimana skill Anda ini bisa compete, bagaimana skill Anda ini bisa berkembang lebih dalam. Seperti itu. Dan juga kalaupun ada kesempatan buat internship, itu potensial banget buat teman-teman. Bagaimana kalian, terutama untuk fresh graduate ya, yang mau masuk ke dunia kerja, bagaimana dunia kerja ini berjalan. Terutama bagaimana kalian bisa memahami culture dari perusahaan yang Anda bekerja. Karena itu sangat erat kaitannya sama kenyamanan bekerja Anda, sekaligus bagaimana perusahaan itu melihat Anda. Poin ketiga yaitu groom your profile. Jadi istilahnya coba perbaiki profil Anda. Ketika teman-teman sudah ikut komunitas, teman-teman sudah punya skill yang banyak, itu jadi bekal kalian buat mengekspos, menampilkan bahwa kalian ini seperti ini loh. Contoh deh, kita lihat sosial media profesional yaitu LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu silahkan isikan selengkap mungkin profil kalian, karena sekarang gak sedikit perusahaan yang mencari kandidat itu berdasarkan di platform-platform hiring seperti LinkedIn, Urban Hire, Jobs.id, dan sebagainya. Silahkan isi selengkap mungkin, karena akan mempermudah orang yang mencari kalian mendapatkan keyword-keywordnya. Jadi istilahnya manfaatkan semua pengalaman kalian, keterampilan kalian di masa lalu, terus resume kalian, mengapa kalian sedetail mungkin. Hal itu bisa menunjukkan bahwa kalian orang yang paham mengenai potensi yang kalian miliki. Kalian paham dengan skill yang kalian miliki saat ini. Oke, yang keempat, break some rules. Jadi ini bicara mengenai apalagi ini sih fresh graduate atau mahasiswa yang mau masuk ke dunia kerja. Jadi banyak mahasiswa itu sekarang nggak tahu bagaimana nulis ringkasan cerita dia atau surat lamaran dengan baik. Sebagian besar mereka pakai template yang sudah ada dan dengan format yang ada, tapi sebenarnya dia nggak memahami apa yang harus dituliskan di dalamnya. Coba silahkan keluar dari batasan itu. Pahami kalian punya apa, silahkan tuliskan sedetail mungkin dan sedalam mungkin. Karena itulah yang dicari oleh perusahaan.
Dan contoh coba kalau kalian ngelamar di industri kreatif, bisa coba cari sesuatu yang out of the box secara visual yang menunjukkan bahwa Anda memang kreatif di bidangnya. Karena memang tapi ini tergantung dengan industri yang akan kalian masuki ya. Contoh kalau industri kalian misal kayak banking yang strict dengan regulasi, ya buatlah serapi mungkin, sedetail mungkin menunjukkan bahwa kalian compete di bidang tersebut. Seperti itu. Dan yang kelima, be your own PR agent. Jadi kalian lah orang yang bertanggung jawab untuk memasarkan diri kalian sendiri. Bisa dibilang bahwa apakah CV aja cukup, apakah profile di LinkedIn aja cukup, itu nggak cukup. Mereka itu bisa dibilang informasi yang pasif. Informasi aktifnya, jika kalian ingin bekerja di suatu perusahaan X dengan bidang tersebut, coba kalian lebih proaktif. Coba kalian lebih memperjelaskan apa maksud kalian, skill apa yang kalian miliki, terus bagian-bagian apa saja yang menonjol dari kalian, itu orang akan lebih terbuka mengenali kalian. Sebenarnya untuk lebih jelasnya apa saja yang harus dilakukan, kita akan banyak diskusi aja dari pertanyaan teman-teman. Cuma ini ada satu hal yang ingin saya share nih. Jadi istilahnya rahasia seorang recruiters yang nggak akan diceritakan, tapi sebenarnya ada. Karena dengan pekerjaan saya sekarang ini, saya mengelola beberapa recruiters untuk merekrut digital talent buat Telkom. Jadi istilahnya saya memahami apa yang kita butuhkan saat ini. Oke, yang pertama, we could have gone higher if you had negotiated. Jadi negosiasi gaji itu kayak game poker sih. Jadi baik pekerja yang cari kerja maupun recruiter itu akan mempertahankan kontrol untuk memenangkan apa yang mereka inginkan. Jadi sangat sedikit jika ada perekrut berani mengatakan kayak kami mengambil keuntungan dari Anda dan kami tidak menghargai Anda. Jadi istilahnya semua akan stay pada keinginan masing-masing. Jadi seringkali gaji atau kisaran dari perekrut itu sudah ada standarnya tiap peran. Jadi biasanya yang diberikan ke teman-teman itu tawaran gaji yang paling minimal. Jarang rekruter itu menawarkan gaji maksimalnya biar teman-teman langsung menerima itu. Terus yang kedua itu don't go overboard with buzzword, we can tell. Jadi sangat baik teman-teman mencantumkan kata kunci pada resume teman-teman jika teman-teman memahaminya. Tapi jangan coba terlihat lebih pintar dari yang sebenarnya, karena keaslian itu hal yang kunci buat di dunia kerja. Jangan sampai teman-teman kayak misal saya bisa data visualization, data analytics, tapi pada nyatanya cuma tahu secara knowledge, bukan secara hands-on-nya. Jadi dan ini sih, coba jangan terlalu sering menyampaikan kata-kata yang melampaui kondisi Anda, kayak menuliskan kata sinergi, integrasi, ROI, dan sebagainya, hal-hal yang istilahnya bisa dinilai recruiter ini too much untuk diketahui oleh seorang recruiter. Terus yang ketiga, you never had a change after the bad first impression. Jadi first impression itu hal yang paling penting untuk dibangun. Jadi misal ketika Anda melakukan interview, baik itu online maupun offline pun, silahkan serapi mungkin, seniat mungkin, menunjukkan bahwa Anda orang yang terbaik yang dicari saat ini. Karena ketika bad first impression ini terjadi, akan sangat berdampak ke belakangnya. Jadi teman-teman ini harus benar-benar mempesona jika ingin menembus kesan pertama yang dibutuhkan, yang dicari oleh recruiter tersebut. Kita persingkat poin 4, your reference weren't very flattering. Jadi
seringkali rekruter atau di form pendaftaran kalian diarahkan untuk menuliskan kayak silakan tulis referensi yang bisa menjelaskan Anda, referensi dunia kerja maupun referensi di kampus kalian. Jadi jangan meremehkan itu karena sesekali rekruter itu akan melakukan validasi kepada referensi-referensi kalian. Dan ketika mencari referensi, jangan cari referensi asal tulis nama. Kalau bisa silahkan dikomunikasikan sebelumnya biar bisa mempercepat atau memperingan teman-teman di hadapan oleh rekruter. Jadi memperlihatkan bahwa oke, ini orang yang tepat, ini referensinya memberikan kesan yang baik terhadap orang yang direferensikan. Jadi ini hal yang paling penting juga. Ada 3 terakhir, yaitu I back channel you and found out the truth. Jadi jangan pernah menuliskan hal yang salah di resume kalian, di CV kalian, di profil kalian, karena rekruter itu pasti akan tahu. Rekruter nggak hanya melihat informasi yang kalian berikan saja, tapi mereka akan mencari informasi lebih dalam tentang kalian jika memang rekruter tersebut membutuhkan kalian. Jadi jangan pernah untuk mengatakan hal yang berbohong kepada rekruter. Dan poin 6, your last few social media posts were deal breakers. Jadi sekarang apalagi dunia digital mempermudah pekerjaan setiap orang, sosial media kalian itu akan menjadi hal utama yang jadi pertimbangan apakah perusahaan ini cocok secara culture dengan kalian apa tidak. Bagaimana kalian menyampaikan pesan, bagaimana kalian bisa menampilkan diri, apakah kalian orang yang introvert atau extrovert kah, atau kalian orang yang punya banyak teman. Itu poin-poin culture yang akan bisa dinilai oleh recruiters terhadap kalian. Dan yang terakhir, the team is dragging its feet waiting for another candidate's response. Jadi jangan merasa kalian orang satu-satunya yang mereka cari. Karena bisa jadi kalian, meskipun kalian diagung-agungkan ketika interview atau disampaikan oleh rekruter bahwa akan kita tunggu bulan depan dan sebagainya, ketika belum ada bentuk kontrak, itu belum hal yang 100% ada gitu. Jadi istilahnya di belakang kalian itu masih banyak kandidat lain yang akan difilter dibandingkan dengan kalian. Bisa jadi kalian bisa jadikan prioritas kesekian dan kesekian. Jadi istilahnya tapi pada intinya silakan tunjukkan yang terbaik, skill kalian yang kalian miliki, kemampuan kalian, pengalaman kalian, dan itu sangat dibutuhkan oleh rekruter saat ini. Dan ini sedikit informasi bahwa Codex sekarang juga sangat membutuhkan teman-teman, apalagi di dunia digital, kita membutuhkan berbagai job roles yang bisa membantu Telkom untuk mendigitalisasi Indonesia. Boleh langsung masuk ke join.codex.works. Dan boleh setelah ini kita langsung banyak diskusi aja ya, tanya jawabnya. Terima kasih Mbak Dinda. Buat ilmu dan pengetahuan baru buat kita. Jadi tadi teman-teman sudah di-share sama Mas Hashim rahasia apa aja yang selama ini disembunyikan sama recruiter. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi cari kerja, bisa diingat-ingat tipsnya dari Mas Hashim dan nanti diaplikasikan ketika kalian melamar kerja ke perusahaan yang kalian mau. Sekarang kita mulai bacain pertanyaan aja kali ya Mas Hashim. Boleh, silakan. Kita lihat pertanyaannya di slide.do/cpxcodex. Kita lihat dari yang pertanyaan paling awal ditanyain aja. Coba kita lihat dulu ada berapa pertanyaan sekarang.
Udah ada 25 pertanyaan nih. Mas Hashim siap jawabnya? Oke, kita persingkat aja ya. Atau Oke. kita cari yang... Kita pilah-pilah, terserah Mbak Dina deh. Oke. Kita sambil baca sambil kita pilih-pilih aja kali ya. Oke. Oke, apa saja digital talent yang diterima Codex? Oke, digital talent terima Codex. Teman-teman langsung aja masuk ke join.codex.works. Di sana sudah terlampir sekitar 23 job roles yang akan kami cari. Sudah ada penjelasan mengenai job description, job requirement-nya. Silahkan cek aja langsung di sana ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat CV yang menarik? Dari sudut pandang Oke, sebenarnya ini sih, balik lagi ke industri yang akan kalian sasar. Jadi silahkan, misal kalau yang saya sampaikan tadi, kalau kalian mau masuk ke industri kreatif, buat sekreatif mungkin, tapi juga value-nya itu nangkep. Okay. Tapi kalau teman-teman ke industri yang lain, istilahnya, apalagi ini ya, recruiters itu orang yang melihat banyak informasi, jadi dia akan mencari yang menonjol. Jadi istilahnya, keep it simple. Jadi dalam buat CV itu buat sesimpel mungkin, seinformatif mungkin. Jangan terlalu umum kalau bisa. Misal silahkan tuliskan skills yang kalian miliki sedetail mungkin. Misal mengenai data, mengenai programming, dan sebagainya. Jadi istilahnya kalau bisa di-rankingkan, kalau kalian punya skill mengenai Microsoft Office, itu kalau bisa di paling bawah. Jadi buat yang paling menonjol itu bagian atas. Dan fokus pada kompetensi dan skill kalian. Jadi di industri sekarang tidak dipungkiri bahwa kita udah jarang melihat background orang, background kampus orang, background jurusan orang. Kita lebih melihat dari sisi kompetensi yang mereka miliki sekarang, skill yang mereka compete sekarang. Itu yang lebih kita jadi fokusan, Mbak. Oke, berarti CV yang menarik buat dunia digital kreatif gini tuh yang singkat aja tapi detail tentang kalian, kasih lihat skills kalian tapi jangan too much juga, jangan terlalu melebih-lebihkan gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mencari pekerjaan di masa pandemik ini dan apa saja yang mesti dipersiapkan? Oke, itu singkat aja. Kalau teman-teman masih punya pekerjaan saat ini, meskipun punya alasan banyak buat resign, silahkan pertahankan dulu. Karena bisnis sekarang lagi collapse, maksudnya lagi tidak stabil. Silahkan buat senyaman mungkin di pekerjaan kalian. Tapi kalau kalian lagi mencari kerja, silahkan cari industri yang lagi booming di saat ini. Misal industri digital, telco, industri masalah medis dan sebagainya yang memang secara masa-masa saat ini dibutuhkan. Kemungkinan besar mereka sedang mencari orang banyak untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Itu sih. Oke. Itu tips dari Mas Hashim. Selanjutnya, lebih penting mana mempunyai banyak skills namun hanya intermediate atau fokus pada satu skill sehingga expert? Itu udah dijawab sih tadi. Jadi selainnya ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman merasa skill yang kalian pernah membaca mengenai ikigai nggak? Ikigai itu bagaimana membandingkan mengenai passion, mission, profession sama vocation. Jadi istilahnya bagaimana pekerjaan itu nggak serta-merta mengenai yang kalian suka, tapi ini bicara mengenai jangka panjang. Jika teman-teman merasa skill saat ini yang kalian miliki ini bisa bertahan jangka panjang karena dari sisi tren ini akan dibutuhkan, silahkan dalami. Tapi jika kalian merasa nggak passion, nggak paham mengenai jangka panjang, silahkan cari skill yang memang sedang dibutuhkan pada saat itu. Seperti itu, Mbak. Jadi istilahnya banyak tapi dangkal itu nggak masalah selama kalian bisa memanage itu, bisa memahami itu, karena di dunia kerja sekarang pun sebenarnya skill yang dalam itu nggak semua dibutuhkan kok. Selama kalian bisa belajar, kalian
mudah mudah berkembang, itu juga bisa jadi nilai positif buat kalian. Oke. Oke, itu jawabannya. Lanjut, apakah remote work mulai menjadi standar di masa depan? Dan bagaimana penetrasi pekerja remote di Indonesia? Oke, tadi saya sempat baca artikel bahwa apalagi di masa pandemik ini orang bekerjanya pada remote. Bisa jadi remote ini bisa jadi the new normal saat ini. Jadi orang akan lebih mudah bekerja pada saat remote atau lebih produktif pada saat remote daripada di kantor. Seperti itu. Jadi apakah bisa dibilang ini jangka panjang apa enggak? Bisa jadi karena apalagi gini sih, apalagi kayak startup di mana orang harus nyewa tempat kerja yang istilahnya cukup mahal, dan ketika memang pekerjaan lebih produktif ketika di rumah atau nggak harus di kantor, itu lebih baik sih sebenarnya. Kan juga bisa mengurangi waktu perjalanan kita ke tempat kerja. Oke, benar sih, setuju banget. Nah, selanjutnya, sebagai talenta digital di era sekarang ini, apakah cukup hanya dengan mempersonal branding saja? Ataukah ada kiat-kiat lain agar dapat diakui sebagai talenta yang mumpuni? Oke, jadi personal branding itu kan bagaimana kita mengekspos mengenai skill kita. Tapi kan sebenarnya dasarnya itu kalian punya skill atau tidak, punya kompetensi atau tidak. Jadi istilahnya kalian akan bisa melakukan branding keluar ketika skill kalian ini mumpuni dulu. Skill kalian ini dicari dulu. Karena ini sih nggak jarang orang coba-coba cari skill yang rare, istilahnya jarang dimiliki orang. Tapi sebenarnya belum tentu dibutuhkan pada saat itu. Seperti itu, Mbak. Jadi istilahnya skill, kompetensi itu hal yang paling mendasar saat ini. Oke, next. Apa saja kira-kira yang perlu talent pertimbangkan dalam memilih suatu perusahaan untuk berkarir? Apakah seperti mentor atau lead yang kompeten? Ini sebenarnya tergantung sih. Tergantung talentnya dalam mempertimbangkan. Ada yang melihat dari sisi remunerasi, gaji, dan sebagainya. Ada yang melihat dari sisi kenyamanan kerja, culture kerjanya. Biasanya kalau secara riset pun anak fresh graduate mencari kerja itu melihat dari sisi gaji. Tapi ketika orang yang sudah punya pengalaman, yang istilahnya gaji akan bisa berkembang seiring waktu, yang mereka cari itu lebih ke kenyamanan kerja mereka. Bagaimana berinteraksi sama rekan kerja, bagaimana bisa menyeimbangkan work life-nya, semacam itu. Dan ini sih, kita juga nggak bisa memilih mentor atau lead yang kompeten, karena ketika kalian mengajukan aplikasi pun kalian nggak tahu siapa yang akan menjadi lead kalian. Oke. Berarti emang benar-benar tergantung sama orangnya ya, dan sedang apa yang dia cari di suatu perusahaan itu. Oke, next. Seberapa siapkah kemandirian teknologi kita di Indonesia? Study case-nya seperti Cina yang sudah mandiri secara teknologi. Ini sih, kalau di dunia digital itu semua jawabannya sebenarnya tergantung mengenai orangnya, tergantung mengenai bisnisnya. Tapi yang jadi pondasi sekarang ini adalah orang-orang yang akan membangun itu semua. Kalau sebenarnya gini, apakah bisa dibilang teknologi Indonesia ini sudah berkembang apa enggak? Ya ini tergantung yang mengembangkan, tergantung kalian-kalian yang mau mengembangkan Indonesia ini. Semacam itu sih. Oke, next, bagaimana tanggapan Kodeks mengenai fenomena kutu loncat yang sering dilakukan milenial? Kita nggak masalah mengenai kutu loncat karena itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting dari kita, bagaimana dia bisa berkomitmen terhadap pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan apalagi kalau biasanya kita melakukan pekerjaan pun biasanya ada kontrak. Dia bisa dipercaya mengenai kontrak tersebut.
itu nggak masalah. Meskipun tiap 1 tahun dia pindah, itu pun kita nggak masalah. Yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana dia bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di perusahaan kita. Gitu, Mbak. Oke. Next, untuk lulusan fresh graduate, sebelum masuk ke dunia kerja, apakah perlu belajar di banyak jenis skill IT atau cukup fokus di satu saja? Untuk fresh graduate ya, saran Ya. saya cukup satu aja, tapi cukup dalam. Karena pembelajaran di luar sama apa ya, pekerjaan nanti itu akan sangat beda dan akan lebih dalam. Jadi coba pahami satu dulu lebih dalam dan silahkan masuk ke dunia kerja. Baru setelah itu keputusannya apakah teman-teman mau melebarkan sayap ke skill yang lain atau enggak, itu tergantung. Selama minimal kalian punya satu pegangan skill dulu. Oke. Gitu sih. Oke, next, lebih baik anak SMK yang mempunyai skill mumpuni atau lulusan S1 dengan skill standar? Kalau dengar dari tadi penjelasan Mas Kim sih, kayaknya SMK yang mempunyai skill mumpuni ya. Nah, itu jawabannya, Mbak. Jadi sebenarnya kita juga pernah meng-hire ketika kita pernah membandingkan anak SMK sama anak S1, tapi nyatanya anak SMK ini ready to work lah istilahnya, dan skillnya cukup, kita lebih memilih orang ini. Oke. Berarti nggak peduli background pendidikan kalian apa, yang penting kalian harus punya skill yang mumpuni dulu, karena itu bakal lebih dilihat oleh para recruiter gitu ya. Benar sekali. Oke, next, apakah sertifikasi internasional seperti AAD untuk Android developer memiliki impact yang besar dalam personal branding dan bersaing dalam dunia kerja? Secara umum sertifikasi orang ini sangat dibutuhkan di dunia kerja karena paling mudah ketika kandidat ini melampirkan sertifikasi di LinkedIn misal, jangan kita mencari orang punya sertifikasi ini dan bisa memfilternya dan orang tersebut terjaring, istilahnya ini bisa jadi nilai plus mereka buat lebih bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya gitu, Mbak. Jadi jangan pernah meremehkan sertifikasi, tapi juga jangan menomorduakan skill kalian. Jadi sertifikasi ya mungkin cuma titel, tapi titel tersebut itu akan diuji di dunia kerja dan itu pasti seperti itu. Oke, next, apakah algoritma-algoritma yang kompleks seperti fuzzy, neural network, dan sebagainya sering dipakai di lingkungan kerja atau hanya sebatas algoritma dasar saja? Tergantung sih. Tapi kalau Masnya punya titel sebagai data scientist, AI engineer, dan sebagainya, algoritma tersebut sangat dibutuhkan. Karena kecocokan algoritma dengan masalah itu sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi orang yang punya skill sangat dalam seperti AI engineer misalnya. Oke. Masih banyak ya? Pertanyaannya masih cukup banyak. Mau kita lanjut satu-satu apa kita lihat ke pertanyaan yang paling banyak likes-nya, Mas? Tergantung sih, Mbak. Dari sisi waktu apakah bermasalah? Kalau enggak, boleh sih diselesaikan semuanya. Kita lihat yang paling banyak likes-nya dulu aja kali ya. Soalnya biar tahu teman-teman pada mau bertanyanya banyaknya kayak gimana gitu. Oke, ini ada 6 orang berarti yang mau nanya. Bagaimana HR melihat orang yang sudah mumpuni soft skills-nya namun minim hard skill, hanya paham dasarnya? Ini sih, soalnya ketika assessment pun, kita itu melihat dari dua sisi. Dari sisi soft skill maupun hard skill. Tapi tergantung posisinya juga. Kalau posisinya memang job role yang spesifik, misal seperti front end developer, kayak data dan sebagainya, hard skill ini sangat jadi poin utama. Soft skill biasanya HR ini melihat dari sisi culture apa saja yang dibutuhkan perusahaan terhadap orang ini. Buat apa HR memfilter dari sisi itu, biar ketika orang ini kerja, dia tuh udah bisa langsung kerja gitu loh. Jadi nggak perlu
adaptasi cukup lama, nggak perlu ngajarin cukup lama. Jadi dari sisi lingkungan aja sudah mendukung. Oke. Tapi banyak juga job role yang mendahulukan soft skill. Misal semacam project manager. Istilahnya bagaimana dia mengelola orang, bagaimana dia mengatur orang, bisa manajemen orang, dan sebagainya. Itu lebih dibutuhkan daripada hard skill-nya tentang project management. Bagaimana mengatur project, bagaimana mengatur waktu, budget, dan sebagainya. Seperti itu. Itu tergantung job role yang akan diikuti lah istilahnya. Di-apply. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini yang tadi udah kita jawab ya. Yes. Ini udah. Selain di skills yang kita miliki, segi apa lagi kah yang bakalan dilihat dan segi apa sih yang dipertahankan perusahaan? Oke, singkatnya sih perusahaan akan melihat dari 2 poin, dari sisi technical skill kalian sama culture fit. Maksudnya technical skill ini kalian bakal bisa mengerjakan pekerjaan itu apa enggak, sama dari sisi culture fit yang sudah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya culture fit ini intisari dari soft skill kalian. Jadi bisa jadi perusahaan A ini culture-nya fit dengan kalian. Bisa jadi perusahaan B meskipun kalian pingin banget, mereka nggak butuh culture yang kalian miliki. Misal kayak aku orangnya lebih suka kerja sendiri, aku orangnya lebih suka berdiskusi dan sebagainya. Aku orangnya lebih suka kerja di jam 8 sampai jam 5 daripada kerja bebas. Itu akan ditanyakan oleh HR dalam menggali culture-culture kalian. Dan HR akan mencari orang yang paling dekat dengan cara kerja mereka, biar kita nggak perlu ngajarin lebih banyak tentang culture-culture yang ada di perusahaan tersebut. Semacam itu, Mbak. Dan dari segi apa saja sih yang dipertahankan perusahaan? Maksudnya apa ya? Mungkin kalau misalnya ada orang kerja terus mungkin dilihat dari skills-nya atau soft skills-nya ternyata bagus, jadi orang itu yang akan tetap, kalau misalnya ada yang harus dipecat gitu, mungkin yang lebih dipertahankan perusahaan itu yang gimana sih gitu. Oke, misalnya ini sih, perusahaan akan melihat karyawan yang punya rasa loyalitas ke perusahaan yang cukup tinggi, dan bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa membangun lingkungan kerja yang cukup baik. Istilahnya kita lebih butuh orang yang dangkal dari sisi technical skill, tapi orangnya cepet nangkep, dibanding orang yang pinter banget tapi sebenarnya dia nggak cocok sama lingkungan kerja. Jadi istilahnya kita akan lebih mempertimbangkan orang yang bisa bekerja lama di kita. Itu sih. Maksudnya orang ini bisa kira-kira mungkin bisa bekerja 5 tahun di kita meskipun skill-nya seperti ini, tapi kita bisa kembangkan, dia akan loyal, dia akan bisa membesarkan perusahaan kita. Seperti itu sih, Mbak. Berarti loyalitas terhadap perusahaan ya? Iya. Oke, karena udah jam 8.13, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Soalnya kan habis ini kita masih ada pengumuman pemenang-pemenang hadiahnya. Oke, jadi pertanyaan terakhir. Menurut kakak, seberapa besarkah peran digitalisasi dalam menunjang Indonesia Emas tahun 2045? Wah, berat juga ya. Ya. Jadi sebenarnya gini sih. Digitalisasi itu nggak serta-merta semua dibuat serba digital, ada di laptop, ada di HP, ada di device-device kalian. Cuma definisi digitalisasi itu istilahnya memperpendek cara kerja, memperpendek waktu tunggu, mempermudah pekerjaan, hal-hal yang membangun produktivitas, membangun efektivitas kerja, efisiensi kerja, itu yang dimaksud dengan digitalisasi. Dan namanya apps, namanya
hardware, software dan sebagainya. Itu hanya metodenya, outputnya. Cuma yang mereka pahami itu bagaimana kita bisa memperbaiki cara kerja ini, membangun produktivitas ini, dan dan seberapa besar peran digitalisasi untuk menunjang Indonesia emas. Sebenarnya gini sih, peran digitalisasi di Indonesia itu akan sangat berguna ketika tepat sasaran. Jadi proses-proses secara birokrasi, langkah kerja, ketika semuanya dipermudah, dibangun produktivitasnya, kita juga jika dilihat dari sisi hasilnya, dari sisi Indonesia economic growth Indonesia yang naik, GDP Indonesia yang tumbuh, itu hal-hal yang bisa jadi tolak ukur Indonesia ini sedang berkembang apa enggak. Kita nggak bicara masalah Indonesia Emas tahun 2045 ya, karena itu mungkin lebih sangat luas. Tapi apakah digitalisasi ini bisa membangun Indonesia? Itu sangat bisa, karena akan mempermudah pekerjaan, mempermudah segalanya. Itu hal yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Seperti itu sih, Mbak. Oke, thank you banget Mas Hashim buat ngejawabin pertanyaan dari teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pengumuman pemenang yang akan langsung diumumin sama Mas Ian. Mas Ian udah siap buat ngumumin? Halo. Okay. Pemenang-pemenangnya Mas Ian sudah punya daftar namanya? Yang lagi nonton kayaknya udah mulai semoga aku gitu ya. Oke, sambil nunggu, mau ingetin lagi buat kalian yang mau tahu info tentang hackathon yang diadakan oleh HEER, bisa langsung diakses di developer.heer.com/hackforbetterdays. Atau ikutin terus sosial medianya Kodepolitan karena kita juga bakal ngasih info di sana, oke? Okay? Oh iya, buat teman-teman yang mungkin ngelihatnya di mobile atau mungkin jaringannya jelek, ini webinarnya kita record dan mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan, pokoknya secepatnya, bakal kita upload di YouTube-nya Kodepolitan. Jadi yang mungkin nggak ngikutin dari awal atau ada yang sempat putus-putus di tengah, nanti bisa lihat lagi di YouTube channelnya Kodepolitan, yaitu Kodepolitan. Oke, sekarang udah ada nih slide-nya. Kita dengar pengumuman dari Mas Ian. Silakan Mas Ian. Orang itu jatuh kepada... Jadi bisa diulang dari awal nggak? Oke. Oke, ya ini dia Mbak Dinda untuk pemenang pertanyaan terbaiknya. Oke, drum roll. Ini dia untuk pemenang pertanyaan terbaik di webinar malam hari ini. Ada 3 orang, masing-masing mendapatkan hadiah berupa saldo link aja sebesar Rp50.000. Yang pertama ada Muhammad Eko Jumadin, betul. Yang kedua adalah Syah, dan yang ketiga adalah Alwi. Selamat untuk ketiga orang pemenang. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Namanya nggak kelihatan di slide, Mas Ian boleh dilihat. Oh gitu, sorry. Ini kelihatan? Masih yang slide satunya. Nah, sekarang udah. Oke, sorry. Jadi dari tadi belum kelihatan ya. Ini adalah pemenangnya, Mbak. Yang pertama Muhammad Eko Jumadin, yang kedua Syah, dan juga yang ketiga Alwi. Oke. Jadi ini pemenang pertanyaan terbaik yang ada di slide.do ya.
Terus kalau misalnya ini mau ngeklaimnya Betul. gimana nih? Dari Codex bakal ngehubungin atau ada yang harus mereka hubungin? Nah, nanti untuk pemenang, nanti saldo akan langsung dikirimkan nomor handphone. Ini beberapa sudah memberikan nomor handphonenya yang sesuai dengan nomor link aja. Jadi untuk yang sudah memberikan nomor handphonenya, nanti saldo akan langsung dikirimkan. Tetapi untuk yang belum, silakan boleh mungkin bisa DM di Instagram Codex di @codex.telkom untuk dapat memberikan nomor handphonenya, nomor link aja ya, yang sesuai dengan nomor link ajanya untuk nanti kemudian bisa diproses untuk dikirimkan hadiahnya. Oke, berarti selamat buat Muhammad Eko Jumadin, Syah sama Alwi. Nanti kalau misalnya belum ngirimin nomor link ajanya bisa langsung DM ke Instagramnya Codex @codex.telkom. Kalau yang udah nanti langsung dikirimin ke link aja punya kalian. Kalau buat Betul yang sekali. Twitter sama Instagram mau diumumin sekarang apa nanti nih, Mas Ian? Oke, untuk yang Instagram dan juga Twitter, saya mau reminder sedikit, Mbak. Halo. Ya. Ya, ini ya, untuk yang Instagram dan juga Twitter, boleh aku reminder sedikit, bahwa nanti ada 2 pemenang di Instagram dan juga 2 pemenang di Twitter. Oke. Caranya, silakan sekali lagi boleh aku remind untuk teman-teman follow akun Instagram @codex.telkom dan juga @codepolitan. Kemudian bisa post foto ataupun juga video bebas, kemudian ditambahkan kutipan favorit dari pemateri webinar dari Mas Hashim tadi, boleh ke feed, boleh ke story. Kemudian yang tadi saya lupa sampaikan adalah hashtagnya Codepolitan X Codex ya. Kemudian di-mention ke @codex.telkom. Begitu, kemudian untuk batas unggahannya ditunggu sampai dengan besok jam 4 sore. Jadi teman-teman masih ada waktu sampai dengan besok jam 4 sore ya, dan akan diumumkan besok malam hari melalui Instagramnya Codex, Mbak Dina. Oke, berarti buat teman-teman mungkin slide yang ini boleh di-capture dulu biar nggak lupa ya syarat-syaratnya apa aja. Betul. Karena barangkali kalian adalah 4 orang pemenang, 2 di Twitter dan 2 di Instagram, yang berhak mendapatkan voucher link aja sebesar 50.000. Betul sekali, Mbak Dina. Oke, thank you Mas Ian. Oke, Iya, terima kasih terakhir juga, Mbak kalian. Dina. Oke, terakhir sebelum ditutup, saya mau ngingetin buat yang mau ikutan hackathon bisa dilihat di website developer.here.com/hackforbetterdays atau lihat di Instagram dan websitenya Codepolitan, Instagramnya @codepolitan dan websitenya codepolitan.com. Karena di situ selain kita bakal share info tentang hackathon, kita juga bakal ngasih info tentang kelas baru atau mungkin promo-promo yang ada di Instagram. Atau juga mungkin info webinar. Sekalian saya mau ngasih bocoran sedikit aja buat webinar minggu depan nih. Kita bakal ada webinar lagi minggu depan dan kita bakal bertemakan blockchain. Jadi buat kalian yang penasaran tentang blockchain bisa langsung ikutan webinar minggu depan yang infonya akan segera kami infokan. Sebelum ditutup, Mas Hashim mau ada yang mau ditambahkan dulu? Terakhir sih, boleh promosi juga ya Mbak? Boleh. Oke, jadi posisi sekarang Codex lagi butuh bantuan teman-teman, apalagi orang yang punya skill yang cukup mumpuni dan punya soft skill yang cukup baik saat ini. Boleh langsung masuk ke join.codex.works. Silahkan dilihat di sana job role apa yang paling cocok dengan kalian dan kalian bisa berkembang di sana nanti. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf kalau banyak miss-nya, banyak salahnya. Kita bisa komunikasi juga di LinkedIn maupun di Instagram Codex. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Hashim tentang materinya, tentang ilmu barunya yang kita dapat. Buat Mas Ian juga udah ngasih tahu pemenang nih. Dan Oh iya, selamat Mbak juga. Dina, halo. Ya.
Mbak, sorry, mau reminder untuk mungkin teman-teman sebelum nanti berakhir bisa mengisi survei juga. Oh iya benar. Sorry. Kita ada satu lagi nih, survei. Wait, saya share screen dulu ya. Boleh. Nah ini. Udah ada belum di layar teman-teman? Masih loading Mbak di sini Mbak. Oke, sekarang sudah. Oke, nah ini ada barcode yang bisa kalian scan dan itu isinya survei. Jadi isi surveinya gampang kok. Jadi kalian tolong diisi ya. Jadi tinggal scan barcode-nya atau ada linknya di chat room kalau yang nggak bisa nge-scan. Oke. Jangan lupa diisi surveinya. Ini screen-nya bisa di-capture dulu kali ya, biar kalaupun nggak bisa ngisi sekarang, bisa diisi nanti. Betul. Iya, betul. Oke, teman-teman. Kita udah pada di-capture belum ini? Kalau yang nggak bisa nge-capture screen-nya, itu ada link website-nya, tinggal di copy paste saja. Oke, kayaknya udah deh ya. Iya. Oke. Nah, mungkin buat webinar malam hari ini, sekian. Terima kasih banget buat Mas Hashim dan Mas Ian. Dan selamat juga buat penonton webinar malam hari ini yang beruntung, dan semoga kalian menjadi 4 orang beruntung lainnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di masa pandemik ini. Saya Dinda Swastika dari Kodepolitan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.